PT Indonesia Power atau IP adalah sebuah anak perusahaan PLN menjalankan usaha komersial pada bidang pembangkit tenaga listrik. Saat ini, Indonesia Power merupakan perusahaan pembangkit listrik dengan daya mampu terbesar di Indonesia. Cikal bakal perusahaan ini adalah PT Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali 1 atau PLN PJB 1 yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 sebagai anak perusahaan PLN yang waktu itu baru saja berubah statusnya dari Perum menjadi Persero. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2000, PJB 1 berubah nama menjadi PT Indonesia Power. UP Bali mengoperasikan 12 unit pusat listrik tenaga diesel dan gas atau PLTDG berlokasi di Pesanggaran dan Pasar Bali. Selain itu, UP Bali juga memiliki pusat listrik tenaga gas PLTG yang terletak di 3 subunit yaitu Pesanggaran, Pamaron, dan Gilimanuk. UP Bali memiliki total kapasitas terpasang sebesar 557 MW. Perkenalkan, nama saya Nikomawi Darmayanti, NIM 17055532033. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya selama 2 bulan di PT Indonesia Power Bali Power Generation Unit dengan mengangkat judul kerja praktek mengenai analisa kinerja kompresor dan turbin gas akibat penggunaan bahan bakar HSD dan LNG pada PLTG Unit 1. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari hingga 2 Maret 2020 pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 16 WITA. Tempat pelaksanaan dilaksanakan di PT Indonesia Power Bali Power Generation Unit. Profil perusahaan. Lokasi perusahaan di Jalan Bypass Ngurah Rai, Pesanggaran, nomor 535 Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Pada bidang operasional, PT Indonesia Power Bali PGU bergerak di bidang pembangkit listrik, tenaga diesel dan gas yang terhubung dengan sistem interkoneksi Jawa Bali. Status perusahaan, PT Indonesia Power Bali PGU berstatus BUMN yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PLN Persero. Pelaksanaan KP dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Profesor Insinyur I Gusti Bagus Wijayakusuma PhD dan pembimbing lapangan Bapak Yosafat Tri Fajar dengan objek studi analisa kinerja kompresor dan turbin gas akibat penggunaan bahan bakar HSD dan LNG pada PLTG Unit 1. Pada dewasa ini, energi listrik menjadi sumber energi utama bagi kebutuhan umat manusia dan kebutuhan tenaga listrik tersebut akan terus semakin bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi besarnya permintaan akan kebutuhan listrik, pembangunan pembangkit listrik terus dilakukan. Indonesia saat ini melaksanakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW dengan mendirikan beberapa pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG berbahan bakar gas alam. PLTG di PT Indonesia Power Bali PGU menggunakan bahan bakar HSD dan LNG sebagai pengoperasian turbin gas. Kedua bahan ini berpengaruh terhadap kinerja kompresor dan turbin. Kompresor yang akan menyuplai udara ke ruang bakar dan turbin gas akan menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik. Tujuan pelaksanaan KP adalah mengetahui kinerja kompresor dan turbin gas dari mesin pembangkit akibat penggunaan bahan bakar HSD dan LNG. Dan mengetahui sistem kerja PLTG di PT Indonesia Power Bali PGU. Metode pelaksanaan ada 3 yaitu studi literatur, metode interview, metode observasi. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari manual handbook, literatur, diktat-diktat, dan lainnya yang telah tersedia di ruang pustaka milik perusahaan yang memuat data-data alat atau mesin-mesin perusahaan tersebut.
Metode interview, metode ini sifatnya lisan dengan melakukan tanya jawab secara langsung face to face antara mahasiswa dan pegawai-pegawai di lingkungan perusahaan mengenai perusahaan itu sendiri. Metode observasi merupakan metode langsung terjun ke lapangan untuk mencari dan mengamati dengan melihat segala kegiatan yang terjadi di sekitar perusahaan sehingga nantinya menjadi data-data objektif. Manfaat KP bagi mahasiswa menambah wawasan dan pengalaman dunia kerja agar bisa mempersiapkan dan memanfaatkan bekal dari bangku kuliah untuk diterapkan di lapangan, sehingga mahasiswa dapat berpikir imajinatif, kreatif, dan tentunya objektif dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dan bagi perusahaan, melalui kerja praktek ini, diharapkan perusahaan dapat membagi informasi mengenai perusahaannya baik di bidang pengetahuan dan teknik maupun di bidang manajemen perusahaan. Pembahasan objek studi. Turbin gas adalah turbin dengan gas sebagai fluida kerjanya. Sistem turbin gas yang paling sederhana terdiri dari 3 komponen utama yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin. Siklus ideal dari sistem turbin gas sederhana adalah siklus Brayton. Dapat dilihat dari kurva ada 4 proses yang terjadi. Dari proses 1 ke 2 disebut proses kompresi isentropik. Udara atmosfer masuk ke dalam sistem turbin gas melalui sisi inlet kompresor. Oleh kompresor, udara dikompresikan sampai tekanan tertentu diikuti dengan volume ruang yang menyempit. Proses ini tidak diikuti dengan perubahan entropi, sehingga disebut proses isentropik. Proses ini ditunjukkan dengan angka 1-2 pada kurva. Proses 2 ke 3 disebut proses pembakaran isobarik. Pada tahap 2 ke 3, udara terkompresi masuk ke ruang bakar. Bahan bakar diinjeksi ke dalam ruang bakar dan diikuti dengan proses pembakaran bahan bakar tersebut. Energi panas hasil pembakaran diserap oleh udara atau Qin, meningkatkan temperatur udara dan menambahkan volume udara. Proses ini tidak mengalami kenaikan tekanan udara karena udara hasil proses pembakaran bebas berekspansi ke sisi turbin. Karena tekanan yang konstan inilah, maka proses ini disebut isobarik. Proses 3 ke 4, proses ekspansi isentropik. Udara bertekanan yang telah menyerap panas hasil pembakaran berekspansi melewati turbin. Sudut-sudut turbin yang merupakan nozzle-nozzle kecil berfungsi untuk mengkonversikan energi panas udara menjadi energi kinetik. Sebagian lagi dikonversikan turbin untuk memutar generator listrik. Sedangkan pada mesin turbojet, sebagian energi panas dikonversikan menjadi daya dorong pesawat oleh sebentuk nozzle besar pada ujung keluar turbin gas. Proses 4 ke 1 disebut proses pembuangan panas. Tahap selanjutnya adalah pembuangan udara kembali ke atmosfer. Pada siklus Brayton ideal, udara yang keluar dari turbin ini masih menyisakan sejumlah energi panas. Panas ini diserap oleh udara bebas, sehingga secara siklus udara tersebut siap untuk kembali masuk ke tahap 1-2 lagi. Dengan melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang saya dapatkan, saya mendapatkan hasil pengamatan di PLTG G1 sebagai berikut. Setelah saya mendapatkan hasil pengamatan di PLTG G1, saya dapat menghitung nilai entalpi menggunakan bahan bakar HSD maupun LNG. Setelah selesai saya menghitung nilai entalpi baik di kompresor maupun di turbin gas, barulah saya menghitung kerja persatuan berat fluida kerja pada tiap-tiap titik pengukuran dengan bahan bakar HSD dan LNG dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kerja turbin. Kerja turbin merupakan selisih dari entalpi fluida kerja sebelum dan sesudah turbin. Kerja turbin digunakan untuk menggerakkan kompresor dan peralatan lainnya.
Sisa kerja turbin kemudian digunakan untuk memutar generator. Kerja turbin yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan generator mempunyai range antara 30-40%. Sisanya digunakan untuk menggerakkan sistem lainnya. Kerja kompresor. Kerja kompresor adalah kerja yang dibutuhkan kompresor. Kerja kompresor merupakan selisih dari nilai entalpi dari fluida kerja sebelum dan sesudah meninggalkan kompresor. Secara teoritis, kerja kompresor dapat diturunkan dengan menaikkan H1 atau menurunkan H2. Cara pertama dapat dijalankan dengan melakukan pemanasan awal udara yang akan memasuki kompresor. Sedangkan cara kedua dapat dilakukan dengan pendinginan casing dari kompresor. Cara pertama lebih rasional untuk dijalankan dengan menggunakan exhaust gas untuk pemanasan awal, untuk menggunakan gas buang yang sudah dilewatkan ke regenerator. Sedangkan cara kedua hampir tidak bisa dikerjakan karena kerja untuk menggerakkan massa udara yang harus dihembuskan untuk mendinginkan casing akan lebih besar dari efek kerja yang didapatkan. Kesimpulan dari hasil penelitian saya, berdasarkan kajian engineering yang sudah dilakukan dapat diberikan rekomendasi untuk PT IP PGU Bali, khususnya pada PLTG Pesanggaran Unit G1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah terjadi peningkatan temperatur keluar dari kompresor atau T2 saat menggunakan bahan bakar LNG. Yang kedua, telah terjadi peningkatan temperatur keluar turbin atau T4 saat menggunakan bahan bakar LNG. Yang ketiga, telah terjadi peningkatan tekanan keluar dari kompresor atau P2 saat menggunakan bahan bakar LNG. Yang keempat, telah terjadi peningkatan efisiensi kompresor saat menggunakan HSD sebesar 83,6, sedangkan saat menggunakan LNG hanya 78,9%. Yang kelima, tidak terjadi peningkatan atau penurunan saat menggunakan bahan bakar HSD maupun LNG pada efisiensi turbin. Yang terakhir, memiliki hasil efisiensi yang sama baik pada efisiensi turbin saat menggunakan bahan bakar HSD maupun LNG. Sekian presentasi saya mengenai judul laporan kerja praktek saya di PT Indonesia Power Bali PGU. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.